Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan kestabilan unsur, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Oke, kita lihat ya, untuk soal yang pertama, di antara unsur-unsur berikut yang bersifat stabil adalah, nah kalian ingat lagi, konsep dari unsur yang dikatakan sudah dalam keadaan stabil. Unsur yang sudah dalam keadaan stabil itu memiliki elektron valensi atau elektron terluarnya adalah 8. Kita katakan dia mengikuti kaidah oktet, atau elektron valensinya itu adalah 2. Nah, kita katakan dia mengikuti kaidah duplet. Nah, contohnya yang mengikuti kaidah duplet itu misalkan contohnya ada unsur H, kemudian ada unsur He ya, atau helium yang merupakan unsur gas mulia. Nah, jadi kita tinggal cek saja di sini di antara unsur-unsur berikut yang bersifat stabil itu adalah. Nah, untuk melihat apakah elektron terluar atau elektron valensinya itu adalah 8, kalian harus mengkonfigurasikan unsur tersebut. Oke. Kalian boleh mengkonfigurasikannya dengan menggunakan atau berdasarkan kulit atomnya atau berdasarkan aturan Aufbau, dia sama saja ya. Oke, di sini saya akan mengkonfigurasikannya berdasarkan kulit atomnya. Jadi pada kulit pertama maksimum elektronnya ada 2. Pada kulit yang kedua maksimum elektronnya ada 8 ya. 2 tambah 8 sudah 10, karena 13 berarti kita tambah 3. Berarti 2, 8, 3. Maka kita dapatkan elektron valensinya itu adalah 3, atau elektron yang berada pada kulit terluarnya itu adalah 3. Nah, sudah pasti unsur Al ini kita katakan dia bersifat tidak stabil ya. Kenapa? Karena elektron valensinya itu kecil dari 8, sedangkan syaratnya itu dia harus sama dengan 8. Nah, ini kita kasih kode ya. Nah, ini bukan, atau dia belum dalam keadaan stabil. Nah, sekarang kita cek lagi untuk unsur yang kedua. Unsur S itu dengan nomor atomnya adalah 16. Oke, kita konfigurasikan pada kulit pertama 2 elektron, pada kulit kedua maksimum elektronnya adalah 8. Pada kulit yang 3, kita hitung dulu ya, 2 tambah 8 sudah 10, karena 16 berarti kita tambah 6 lagi. 2, 8, 6 berarti 16. Oke, kita dapatkan elektron terluar atau elektron valensinya itu adalah 6. Nah, 6 ini juga kecil dari 8 ya. Syaratnya tadi dia akan stabil kalau elektron valensinya adalah 8. Nah, maka S ini juga bersifat belum stabil. Nah, oke, belum stabil ya. Sekarang kita cek lagi untuk unsur yang kedua, yaitu yang ketiga ya, Ar dengan nomor atomnya adalah 18. Oke, Ar dengan nomor atom 18 kalau kita konfigurasikan berdasarkan kulitnya. Nah, oke, pada kulit yang pertama ada 2 elektron, pada kulit yang kedua maksimum elektronnya 8 ya. Berarti 2 tambah 8 itu sudah 10 ya. Oke, sudah 10 berarti sisanya tinggal 8 lagi. Nah, kalian perhatikan bahwa elektron terluar atau elektron valensinya itu adalah 8. Nah, dia memenuhi ya kaidah yang di sini, yaitu kaidah oktet. Dan kalau kalian perhatikan juga bahwa Ar ini dia termasuk dalam unsur gas mulia atau golongan 8A. Nah, golongan 8A kita sudah pernah bahas ya. Jadi gas mulia atau unsur 8A ini itu adalah unsur-unsur yang sudah dalam keadaan stabil. Nah, jadi sebenarnya triknya itu adalah kalian juga perhatikan opsi-opsinya dari A sampai E. Jika dari A sampai E, kalian tinggal cari aja sih sebenarnya ya, tanpa mengkonfigurasikan. Nah, jadi sebenarnya tanpa mengkonfigurasikan, kita juga bisa tahu ini mana unsur-unsur yang sudah dalam keadaan stabil. Kalian tinggal cek aja mana unsur yang termasuk dalam kelompok gas mulia atau golongan 8A. Nah, kalian masih ingat kan? Gas mulia atau maksudnya unsur yang termasuk dalam golongan 8A itu ada unsur He ya, kemudian Ne, Ar, nah Ar ya, kemudian Kr, kemudian Xe, dan Rn. Nah, ini adalah unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 8A, artinya unsur-unsur yang sudah dalam keadaan stabil. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Nah, Ca dan Br kalian bisa cek sendiri, sudah pasti unsur tersebut belum dalam keadaan stabil. Karena kalau kita lihat ya, Ca itu dia masuk dalam golongan
golongan 2A. Nah, gitu. Kalian bisa cek sendiri ya dengan mengkonfigurasikannya. Kalian bisa tahu elektron valensinya sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa unsur tersebut belum dalam keadaan stabil. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk soal yang kedua. Soal yang berikutnya, soal yang kedua, kelompok unsur yang cenderung melepaskan elektron adalah, nah, kalau pertanyaannya adalah menentukan atau kelompok unsur yang cenderung melepaskan elektron. Jadi kata kuncinya di sini adalah melepaskan elektron. Sebenarnya ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, tentu saja kalian harus mengkonfigurasikan masing-masing unsur tersebut. Jika kita ingin mengkonfigurasikan unsur-unsur tersebut, paling tidak kita harus tahu nomor atomnya. Tetapi di opsinya itu sama sekali tidak diberikan nomor atomnya gitu ya. Tapi yang diberikan hanya unsurnya saja. Jadi kita tidak bisa melakukan konfigurasinya kecuali sahabat excellent semuanya hafal untuk nomor atom masing-masing unsur ini. Nah, jadi kalau kita gunakan cara konfigurasi, selain memakan waktu yang cukup lama juga, kita harus mengingat nomor atomnya juga. Kalau tidak ingat ya, kita tidak bisa jawab gitu ya. Nah, saya punya triknya bagaimana cara mengerjakan jika soalnya yang ditanyakan itu adalah mencari kelompok unsur yang cenderung atau kelompok unsur yang akan biasanya itu dia melepaskan elektron gitu. Oke. Cara yang bisa kalian gunakan itu adalah kalian harus ingat lagi konsepnya bahwa unsur yang cenderung melepaskan elektron. Nah, oke, kita tulis ya. Unsur yang cenderung melepaskan elektron. Kalau dia cenderung melepaskan elektron, artinya muatannya akan positif ya. Kita sudah bahas pada video yang sebelumnya. Nah, unsur yang cenderung melepaskan elektron itu adalah yang pertama nih. Oke, unsur yang cenderung melepaskan elektron itu adalah unsur logam. Oke, ingat ya, adalah unsur logam. Dalam golongan A atau golongan utama yang termasuk dalam unsur logam. Nah, kalau golongan A itu kan ada golongan 1 sampai golongan 8 ya. Nah, yang termasuk dalam maksudnya dalam golongan A yang termasuk ke dalam unsur logam itu adalah golongan 1A dan golongan 2A. Nah, inilah yang termasuk ke dalam unsur logam 1A dan 2A. Nah, biasanya unsur 1A itu dikenal juga dengan unsur atau nama golongannya atau golongan alkali gitu ya. Kemudian 2A ini kita kenal dengan nama alkali tanah. Nah, unsur-unsur inilah yang merupakan unsur yang akan cenderung melepaskan elektron karena sifatnya atau dia tergolong dalam unsur logam. Siapa saja yang termasuk ke dalam golongan 1A? Oke, yang termasuk di dalam golongan 1A itu adalah H. Nah, ini ngafalnya gampang ya. Jadi hari libur nanti kita rebus cas Prancis. Nah, gitu. Hari libur nanti kita rebus cas Prancis. Helium, litium, natrium, kalium, rubium, cesium, dan fransium. Nah, kesemua unsur ini memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron dan muatannya pasti akan positif. Oke, kemudian kalian boleh catat ya, tadi ceritanya cara mudah menghafalnya itu adalah tadi hari libur. Oke, hari libur nanti kita rebus cas. Nah, cas itu kacang ya dalam bahasa Perancisnya, cas Prancis. Nah, gitu. Jadi hari libur nanti kita rebus cas Prancis. Nah, gitu cara mudah untuk menghafal golongan 1A. Oke. Kemudian ada lagi golongan 2A. Ya, golongan 2A ini siapa saja? Nah, kita gunakan cerita lagi ya biar gampang untuk menghafalnya. Besok Minggu cari Sri bawa Raun. Nah, besok Minggu cari Sri
bawa raun. Oke, kita tulis ya ceritanya biar kalian bisa hafal ceritanya. Jadi menghafal cerita itu lebih mudah ya dibandingkan dengan kita menghafal pelajaran gitu ya. Besok Minggu cari Sri bawa raun. Nah, oke, besok Minggu, oke, MG ya. Cari Sri bawa raun. Nah, gitu. Ini adalah golongan-golongan yang termasuk dalam unsur logam ya. Jadi dia memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron. Nah, kemudian selain kalian harus ingat unsur logam itu siapa saja, unsur non logam itu siapa saja dengan menggunakan cerita tadi biar lebih gampang. Kita juga harus tahu unsur-unsur yang sudah dalam keadaan stabil. Nah, jadi golongan A itu ada juga golongan 8A gitu ya. Ada namanya golongan 8A. Golongan 8A ini kita sebut sebagai unsur gas mulia. Nah, oke, dia termasuk dalam unsur gas mulia, yaitu unsur yang sudah dalam keadaan stabil. Kenapa dia bisa stabil? Kan bisa cek ya pada video sebelumnya kita sudah bahas. Nah, jadi gas mulia itu atau yang termasuk unsur yang termasuk ke dalam golongan 8A itu siapa saja? Yang termasuk ke dalam golongan 8A itu ada, nah ini ya, heboh gitu ya, negara Argentina karena seksi Rini. Nah, gitu. Heboh negara Argentina karena seksi Rini. Helium, neon, ya, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, keenam unsur ini sudah dalam keadaan stabil. Artinya, karena dia sudah dalam keadaan stabil, maka dia tidak memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron ataupun menangkap elektron. Karena yang melepaskan elektron atau yang menangkap elektron hanya untuk unsur yang belum dalam keadaan stabil. Oke, jadi kata kuncinya ada 3. Kalian harus ingat golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 8A. Kalau yang ditanyakan adalah kelompok unsur mana yang cenderung melepaskan elektron. Kita cek ya. Yang pertama yang A. Yang A, apakah kelompok unsur ini cenderung melepaskan elektron? Nah, di sini kalian lihat aja. Jika salah satu unsurnya sudah salah, ya berarti opsinya udah pasti salah. Nah, He di sini dia termasuk ke dalam golongan 8A. Ingat, golongan 8A adalah golongan gas mulia yang sudah dalam keadaan stabil. Jadi dia tidak mungkin akan melepaskan elektron atau menangkap elektron. Maka yang A ini sudah pasti salah. Yang B. Yang B ada siapa? Ada natrium, ada aluminium, dan ada kalium. Kira-kira yang Na gitu ya, Al dan K itu dia masuk golongan berapa? Kalau kita cek, dia masuk dalam golongan 1A, Na, sedangkan aluminium ya. Nah, kayak aluminium itu dia juga termasuk dalam golongan logam ya. Nah, oke, tambahan ya, Al atau aluminium itu juga termasuk dalam logam. Kalian perhatikan misalnya bukan panci ya, misalkan wajan ya, wajan yang ada di rumah kalian itu kan terbuat dari logam atau terbuat dari aluminium. Aluminium itu termasuk ke dalam jenis logam. Nah, jadi yang B ini kemungkinan benar itu bisa 100% gitu ya. Jadi kita tinggalkan dulu. Walaupun B ini benar, kita cek dulu yang C. Yang C ini sudah pasti salah juga. Kenapa? Karena ada He atau unsur gas mulia di sini. Kemudian yang D ini sudah pasti salah juga. Kenapa? Karena C dan O dan Cl ini bukan termasuk ke dalam golongan logam. Kenapa? Karena dia bukan golongan 1A, bukan golongan 2A. Jadi ini sudah pasti, tadi ini salah, ini juga pasti salah. Kemudian yang E betul atau salah? Sudah pasti salah juga karena Ne ini termasuk ke dalam golongan 8A. Nah, jadi kita bisa yakin ya bahwa jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya.
Oke, soal yang berikutnya, soal yang ketiga, penggambaran simbol Lewis yang tepat untuk unsur Mg dengan nomor atomnya 12 adalah, nah kita ingin melihat ya, yang mana penggambaran simbol Lewis yang tepat untuk unsur Mg dengan nomor atomnya 12. Oke, kita harus konfigurasikannya terlebih dahulu ya, kita harus mengkonfigurasikan unsur Mg terlebih dahulu untuk melihat jumlah elektron valensinya. Oke. Kita konfigurasikan Mg dengan nomor atomnya adalah 12. Oke, kita akan gunakan konfigurasi berdasarkan aturan kulit atom. Ingat, pada kulit pertama maksimum elektronnya adalah 2. Pada kulit kedua maksimum elektronnya itu adalah 8. Kita hitung dulu ya, 2 tambah 8 sudah 10. Sedangkan jumlah elektronnya 12. Ingat, nomor atom menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektronnya. Jadi karena ini sudah terisi 10, jadi sisanya tinggal 2. 2 tambah 8, 10 tambah 2 berarti 12 ya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Biasanya namanya kulit K, kulit L, kulit M gitu ya. Nah, kulit terluar ada 2 elektron. Nah, jadi elektron valensi atau elektron terluar itu adalah 2 elektron. Nah, jadi dari elektron atau elektron valensi yang kita dapatkan ini, kita bisa membuat atau menggambarkan simbol Lewisnya. Jadi untuk menggambarkan simbol Lewisnya itu harus berdasarkan pada jumlah elektronnya. Jadi ada Mg. Nah, berapa jumlah elektron valensinya? 2, berarti 1, 2 boleh juga. Atau Mg 1, 2 juga boleh. Yang jelas jumlah elektron valensinya harus 2, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalian tinggal cek saja di mana di opsinya yang menggambarkan bahwa jadi titik ini atau bulatan titik ini menunjukkan jumlah elektron valensinya ya. Jadi kalian cek aja dari opsi A sampai E yang mana yang menunjukkan jumlah elektron valensinya adalah 2. Nah, gampang sekali ya Sobat Excellent, jawabannya sudah pasti yang A. Kenapa yang B salah? Karena kalau kita jawab B itu artinya menunjukkan bahwa elektron valensi untuk unsur Mg-nya adalah 4. Ini sudah pasti salah. Ini 1 sudah pasti salah karena dia harus 2 ya. Ini berapa ini? 7. Apalagi ini sudah pasti salah. Ini 8 sudah pasti salah juga. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, next. Kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya. Suatu unsur memiliki nomor atom adalah 7. Unsur tersebut mencapai kestabilan dengan cara A. Melepaskan 1 elektron. Nah, jadi E pangkat min itu adalah simbol yang digunakan untuk mengganti kata-kata elektron gitu. Jadi kalian jangan bingung ya. E min itu adalah artinya bacanya adalah elektron. Kenapa E pangkat min? Karena elektron itu, ingat lagi elektron adalah bermuatan negatif ya. Sedangkan proton bermuatan positif. Makanya dituliskan E min. Karena elektron bermuatan negatif. A melepaskan 1 elektron, B menangkap 1 elektron, C melepaskan 2 elektron, dan D melepaskan 3 elektron, dan E menangkap 3 elektron. Nah, untuk melihat apakah unsur tersebut melepaskan elektron atau menangkap elektron untuk mencapai kestabilan, maka kita harus konfigurasikan. Lagi-lagi, kalian harus paham tentang konsep konfigurasi elektron, baik berdasarkan kulit atom ataupun menurut aturan Aufbau. Nah, kalian tinggal gunakan yang mana yang kalian rasa lebih gampang. Menggunakan kulit atom boleh, menggunakan aturan Aufbau boleh. Nah, di sini saya akan gunakan berdasarkan kulit atom biar lebih cepat gitu ya. Jadi katanya ada suatu unsur, kita tidak tahu unsurnya apa, kita misalkan saja unsurnya dengan X. X itu memiliki nomor atomnya adalah 7. Kita konfigurasikan berdasarkan aturan kulitnya. Pada kulit pertama, maksimum elektronnya ada 2. Nah, karena dia 7 ya, jadi kita tidak boleh langsung isi 8. Kalau 8 kan 2 tambah 8 udah 10, sedangkan jumlah elektronnya 7. Jadi jadi elektron pada kulit kedua hanya ada 5. Jadi 2 tambah 5 sudah 7. Nah, 5 itu, kalian ingat lagi sebenarnya pada video sebelumnya kita sudah bahas ya bagaimana cara unsur itu mencapai suatu kestabilan, bisa melepaskan elektron, bisa menangkap elektron. Kapan dia melepaskan elektron, kapan dia menangkap elektron. Kan perhatikan di sini elektron valensi atau elektron terluarnya itu kan adalah 5. 5 itu besar dari 4. Ya, 5 itu besar dari 4 ya. Ingat kalau dia besar dari 4,
sudah pasti dia akan sudah pasti dia akan menangkap elektron. Ingat ya, kalau dia besar sama dari 4, dia akan melepas elektron. Tapi kalau dia besar dari 4, besar sama dari 4 ya. Nah, kalau elektron valensinya besar sama dari 4, maka dia akan melepaskan elektron. Tapi kalau elektron valensinya kecil dari 4, bukan melepas ya, dia akan kalau menangkap ya, bukan melepas, menangkap elektron. Kalau kecil dari 4, nah dia sudah pasti akan melepaskan elektron. Nah, kalian tinggal gunakan kata kunci ini ya. Nah, kalian tinggal cek aja 5 itu besar dari 4. Berarti di sini ya, dia akan menangkap elektron. Berapa yang harus dia tangkap supaya dia stabil? Ingat, unsur tersebut akan mencapai kestabilan jika elektron valensinya itu adalah 8. Kalau dia mengikuti kaidah oktet. Karena di sini baru 5, berarti dia harus menangkap berapa lagi? 3 lagi. Berarti jawabannya menangkap 3 elektron. Kenapa menangkap? Kok tidak melepas? Dia menangkap karena elektron valensinya besar dari 4. Kenapa 3? Karena dia baru punya 5. Sedangkan supaya stabil harus 8. Jadi dia harus menangkap 3 elektron lagi dari unsur yang lain. Oke, paham ya? Oke, next. Kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, soal yang kelima, untuk mencapai kestabilannya, suatu unsur melepaskan 2 elektron. Unsur tersebut bersifat titik-titik dengan nomor atom titik-titik. Oke, lihat lagi, kata kuncinya ada di sini. Melepaskan 2 elektron. Ingat lagi pada soal yang kedua, kalau tidak salah tadi ya, kita sudah membahas bahwa unsur yang melepaskan elektron itu adalah unsur yang bersifat logam atau unsur yang termasuk dalam golongan logam. Nah, kalian tinggal cek aja. Yang A sudah pasti salah ya, karena dia non logam. Jadi unsur tersebut dia harus bersifat logam. Nah, jadi yang A sudah pasti salah. Yang B, di sini sudah ada kata-kata logam, tapi kalian harus cek juga karena ini ditanyakan sini juga dengan nomor atom gitu ya. Nah, nomor atomnya 8. Nah, kita anggap saja unsur itu adalah X yang memiliki nomor atom 8. Apakah betul 8 ini melepaskan 2 elektron? Kita cek ya. Kita konfigurasikan pada kulit pertama ada 2. Pada kulit yang kedua harus kita isi berapa? 6 ya. Oke, 6. Nah, di sini kalau kalian perhatikan 6 ini berarti elektron valensinya ada 6. Kira-kira dia harus menangkap elektron atau melepaskan elektron? Menangkap elektron. Kenapa? Karena elektron valensinya itu besar dari 4. Nah ya, besar dari 4 ya, atau besar sama 4. Kalau besar sama 4 sudah pasti dia menangkap elektron. Maka yang B walaupun dia logam tapi dia memiliki kecenderungan untuk menangkap elektron. Berarti dia sudah pasti salah ya. Nah, karena unsur logam itu dia harusnya melepaskan, bukan menangkap. Nah, ini sudah pasti salah yang B. Nah, yang C non logam ini sudah pasti salah, yang E sudah pasti salah juga. Nah, pilihannya kan tinggal yang D ya. Tapi kita cek dulu, di sini udah kata-kata logam, nomor atomnya 12. Kita cek X dengan nomor atom 12. Berarti konfigurasinya 2, 8, 2. Elektron valensinya adalah 2. Ternyata elektron valensinya kecil dari 4. Kalau kecil dari 4 sudah pasti dia melepaskan elektron sebanyak elektron terluarnya, yaitu 2. Jadi X akan melepaskan 2 elektron. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang D. Nah, bagaimana Sobat Excellence? Semoga paham ya. Di next video kita akan bahas lagi soal-soal yang berhubungan dengan ikatan ion, ikatan kovalen. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.